Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali ya dengan mata kuliah kita. Mudah-mudahan ya yang selalu kita harapkan hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya, keberkahan, dan tentu saja apa yang kita inginkan, kita rencanakan selalu akan diberi kemudahan ya. Kemudian jangan lupa karena kita masih dalam kondisi wabah ya COVID-19, kita selalu menjaga kesehatan, jangan lupa dilaksanakan protokol kesehatannya ya, supaya itu adalah bentuk ikhtiar kita ya. Nah, masalah nanti kita kena atau tidaknya ya, yang penting kita sudah berusaha ataupun kita sudah berupaya. Baik, di pertemuan yang lalu atau di sesi yang lalu ya, kita sudah membahas mengenai Undang-Undang ITE di pertemuan ke-8 ya. Dan hari ini kita masuk ke sesi yang ke-9 ya. Nah, hari ini kita akan membahas ya mengenai topik lain ya yang berkaitan dengan masalah etika teknologi informasi ya, yang hari ini kita akan bahas mengenai masalah pendirian usaha ya bidang teknologi informasi. Baik, saya share saja materinya ya untuk mulai pembelajaran di hari ini. Baik, materi hari ini adalah bicara mengenai pendirian usaha dan prosedur ya yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi. Ya, kalau secara umum ya mengenai pendirian usaha itu baik di bidang apapun, apakah itu masalah teknologi informasi ataupun bidang-bidang yang lain, ya secara prosedurnya ya sama. Artinya tahapan ataupun masalah izin dan segala macam ya harus diikuti ya. Yang mungkin yang masalah yang membedakan itu adalah masalah bidangnya saja. Ya kaitannya dengan masalah di teknologi informasi. Cuma mungkin nanti ada perbedaan berkaitan dengan regulasi ya. Karena kalau misalkan di bidang IT itu kan pasti ada poin-poin yang setidaknya berkaitan dengan masalah regulasi. Contohnya ya misalkan di bidang telekomunikasi atau di bidang komunikasi kan ada standar ataupun regulasi yang ditentukan oleh pemerintah berkaitan dengan pendiriannya ataupun berkaitan dengan masalah undang-undang dan segala macam, itu yang membedakannya. Tapi masalah izin dan segala macam proses pendiriannya itu secara umum adalah sama ya. Nah, baik itu di bidang IT atau di bidang yang lain ya. Nah, kemudian materinya ya kita akan bahas di sesi hari ini adalah masalah alasan mendirikan badan usaha. Kemudian prosedur pendirian usaha ya bidang IT ataupun yang bukan. Kemudian masalah kontrak kerja karena memang ini adalah kaitannya dengan masalah bisnis ya tentu harus dibuat semacam ikatan atau kontrak kerja yang mengikat antara satu atau pihak-pihak yang terkait ya di bidang pendirian usaha. Kemudian juga ada kontrak bisnis dan fakta integritas, dan ini sebenarnya menjadi pembelajaran kita ya. Mungkin nanti suatu waktu Anda lulus ya dengan sarjana di bidang IT-nya, belum tentu kita mungkin misalkan bekerja ya di bidang IT atau sebagai programmer atau sistem analis dan lain yang lain ya. Tapi mungkin Anda punya keinginan untuk bikin usaha sendiri. Nah, ini juga ada ada korelasinya. Bagaimana setidaknya Anda bisa paham atau mengerti bagaimana membuat suatu pendirian usaha, bagaimana membuat satu kontrak kerja, bagaimana membuat kontrak bisnis ataupun membuat fakta integritas ya, yang tentu saja sangat dibutuhkan ketika melangsungkan bisnis kita nanti ya. Oke, kemudian kita mulai pembahasan kita mengenai masalah mengapa ya kita perlu mendirikan badan usaha. Nah, kalau kita runut misalkan ya berkaitan dengan masalah
kenapa dan apanya bidang usaha, tentu tadi ada masalah apa namanya keinginan ya, misalkan tidak semua orang yang namanya berpendidikan atau kuliah itu kan tidak selalu ingin bekerja ya. Kalau memang bekerja kan udah jelas ya, masalah apa salary dan masalah yang lainnya itu sudah terukur ya. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan di bidang IT ataupun bukan, jelas sudah ada standar, atau misalkan masalah kontrak kerja bahwa Anda akan dibayar sekian, job desk-nya ada seperti ini dan seterusnya, itu sudah ada artinya aturan dan segala macam. Nah, mungkin ada yang misalkan yang punya keinginan ingin bikin usaha sendiri atau ingin berwira swasta, ya tidak jadi masalah, artinya bisa saja ya, ini kan kaitannya dengan masalah kehidupan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan kenapa mesti ada mendirikan badan usaha ya, nah ini kan ada kaitannya dengan masalah kelangsungan hidup ya. Kalau misalkan dibikin poin-poin ya, yang pertama kita untuk hidup atau untuk melangsungkan hidup. Semua manusia tentu saja punya keinginan bagaimana dia mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tentu suatu waktu akan, misalkan Anda juga ingin berumah tangga, punya keluarga segala macam, tentu kan ada perlu yang namanya biaya. Nah, tentu perlu adanya pemasukan. Nah, ini kaitannya dengan hal itu. Jadi ketika memang memutuskan untuk mendirikan usaha atau membuat suatu usaha, itu ya kaitannya dengan masalah kelangsungan hidup ya. Kemudian ada juga pihak-pihak yang lain ataupun ada orang yang ingin mendirikan usaha itu karena ingin tidak terikat ya. Jadi ada beberapa orang atau misalkan di antara Anda semua ada yang merasa saya tidak ingin bekerja di perusahaan, saya tidak ingin bekerja di CP atau di PT ya, karena misalkan ada ikatan-ikatan pekerjaan yang merasa atau dirasa kurang pas ya, lebih bebas misalkan mendirikan usaha sendiri, ya mungkin ada yang seperti itu. Nah, ini juga sebagai alasan kenapa mendirikan badan usaha ya, atau badan usaha. Kemudian juga bisa karena dorongan sosial ya, dorongan sosial misalkan kalau kita akan istilahnya gini, ada istilah kalau kita punya usaha sendiri itu kan apa namanya, penghasilan atau pendapatan itu kadang-kadang tidak terbatas. Dengan masalah sosial kita melihat sekitar kita, lingkungan kita, dengan kita bikin usaha mungkin kita ingin membantu pihak-pihak atau orang lain yang membutuhkan, apakah dengan cara bekerja di tempat kita dan segala macam, itu adalah dorongan sosial ya. Tentu adalah itu suatu hal yang mulia ya, artinya keinginan ataupun dorongan seperti itu adalah suatu hal yang memang baik ya, apalagi ketika ada hasrat atau keinginan untuk membantu sesama, itu lebih bagus lagi ya. Kemudian juga ada yang satu keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dengan adanya punya usaha sendiri, kadang-kadang kan punya perasaan atau punya pikiran bahwa saya merasa ini adalah kekuasaan saya, ini adalah usaha saya, jadi merasa tadi kaitannya dengan tidak ada ikatan atau tidak ada kontrak dan segala macam, jadi merasa berkuasa gitu ya. Itu ada juga yang punya pendapat seperti atau perasaan seperti itu. Atau mungkin ya karena dorongan ataupun bisnis keluarga yang sudah berjalan bertahun-tahun, kemudian ingin dikembangkan atau ingin diperluas ya bisnisnya, ya itu ada saja seperti itu. Artinya melanjutkan misalkan perusahaan-perusahaan atau usaha keluarga yang sudah dirintis lama kemudian dikembangkan. Ini adalah beberapa pertimbangan mengapa ingin mendirikan badan usaha sendiri ya. Nah, kemudian berikutnya ada faktor-faktor lain ya. Jadi perlu juga dipikirkan, selain kita ada dorongan-dorongan secara sosial, keinginan untuk berkuasa dan lain-lain, perlu juga ada pikiran ataupun faktor-faktor yang lain yang harus kita hadapi ya dalam pendirian usaha, badan usaha itu. Ya, misalkan ketika kita memutuskan untuk memulai berusaha atau berbisnis, ya apa yang kita akan jual, barang apa yang akan kita jual, atau jasa apa yang akan kita jual ya ke konsumen, ke pasar gitu. Ini kan pertimbangan yang harus kita pikirkan. Yang jelas itu memang bukan suatu proses yang mudah, kemudian bukan juga suatu capaian-capaian yang memang
singkat pasti harus dipikirkan dari jauh-jauh hari, harus direncanakan sepatang mungkin ketika kita ingin mendirikan usaha. Karena keberhasilan ataupun kesuksesan di bidang usaha itu memang dari suatu strategi yang memang kita persiapkan sebelumnya, bukan ujuk-ujuk aja gitu ya, tidak mungkin, kecuali memang tadi misalkan dasarnya kita keluarga sudah punya usaha, kemudian kita lanjutkan, yaitu beda lagi. Mungkin tinggal hanya peluasan saja, misalkan tadinya tidak menggunakan teknologi informasi, belum mendukung pemasaran secara digital. Nah, kita kembangkan secara digital, kita kembangkan dengan peran pemanfaatan teknologi informasi, yaitu beda lagi. Jadi artinya strateginya adalah masalah strategi dari penerapan teknologi informasi, bukan dari nol ya, artinya dari memutuskan dari awal. Nah, kemudian pemasaran barang dan jasa ini juga jadi permasalahan. Kadang-kala dalam berusaha itu memang faktor sebenarnya dalam bisnis itu, faktor utama itu adalah masalah pemasaran. Jadi berkembang atau tidaknya suatu badan usaha itu tergantung kepada bagian pemasaran. Ketika bagian pemasarannya berhasil dengan baik, maka insya Allah akan berjalan dengan baik juga. Karena memang kunci utamanya dari suatu usaha itu adalah di pemasaran. Karena pemasaran inilah yang menjadikan perusahaan itu berjalan atau tidak ya, karena faktor dari sisi pemasaran ini. Menuju misalkan penentuan harga ya, ketika kita memiliki usaha baru ya, bagaimana kita menghitung masalah harga, berapa harga jual yang akan kita pasarkan ya ke ke konsumen. Nah, itu juga harus ada hitungan, kan ada hitungan dasarnya itu kan harga produksi, kemudian ditambah biaya lain-lain atau biaya produksi, makanya akan muncul harga jual. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu perlu dipikirkan. Kemudian juga masalah pembelian ya, berkaitan dengan sumber-sumber usaha kita, misalkan pembelian bahan baku dan lain-lain, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kebutuhan tenaga kerja, artinya berapa jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan. Kemudian kita mappingkan ya, misalkan bagian-bagian apa saja yang kita butuhkan dalam bidang usaha kita. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Kemudian secara organisasi memang juga harus dibuat secara internal, karena organisasi ini juga bisa mencerminkan kemapanan dari suatu badan usaha atau suatu perusahaan, akan terlihat dari bentuk ataupun struktur organisasi yang digunakan. Kemudian masalah pembelanjaan ataupun masalah jenis badan usaha yang akan dipilih juga ini menjadi pertimbangan lain yang tentu saja perlu dipersiapkan sejak dini ya, ketika kita akan mengembangkan badan usaha. Kemudian berkaitan dengan masalah hukum ya di dalam sebuah perusahaan, itu juga penting ya, ketika misalkan kita akan membuat usaha, apakah CP, PT ataupun usaha terbatas atau perusahaan dagang, ini kan menjadi pertimbangan. Nah, tentu ada unsur atau faktor-faktor hukum ya, yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai pengembang usaha. Nah, misalkan tentunya sebuah usaha yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara ini apa saja, kemudian bidang apa saja, kemudian prosedurnya seperti apa, bagaimana korelasi antara hukum dan usaha yang kita akan kembangkan, itu bagaimana prospeknya dan segala macam, itu harus dipikirkan juga. Kemudian memiliki hak dan kewajiban kepada negara ya, setiap badan usaha contohnya atau segala macam. Boro-boro yang besar ya, kalau sekarang yang kecil sekarang kan sudah berkaitan dengan pajak ya, itu teks itu kan harus dibayarkan kepada negara ya. Nah, apalagi kita misalkan mendirikan suatu perusahaan yang notabene misalkan agak besar, kemudian berkembang, ya tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada negara ya. Itu berkaitan dengan aspek badan hukum ya. Oke, ada yang disampaikan dulu mungkin dalam diskusi ini? Kita diskusi saja mungkin. Ada yang mau sampaikan dulu? Dari rekan-rekan? Ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, memang ini teoritis sekali, tetapi memang insya Allah ada manfaatnya ketika kita memang nanti
ingin berusaha, tapi memang belum cukup ya. Apa yang saya sampaikan di dalam materi ini adalah tidak mencukupi ketika Anda atau kita semua akan mempersiapkan diri untuk membuat usaha. Pasti ada hal-hal yang lain ya, ataupun materi-materi yang lain, ataupun kajian-kajian yang lain yang tentu akan dibutuhkan ya, bukan hanya sekedar materi di slide ini saja ya. Nah, kemudian kita review sedikit ya mengenai masalah bisnis ya di dalam suatu perusahaan, ya, fungsi-fungsi perusahaan. Karena ini juga walaupun kita fokusnya misalkan di bidang IT, ya tentu harus memiliki pengetahuan ya di bidang-bidang yang secara integrasi di perusahaan itu ada faktor-faktor lain atau bidang-bidang yang lain yang tentu saja saling berhubungan ya. Misalkan ya di dalam satu manajemen itu pengelolaan usaha itu kan ada bidang-bidang yang lain. Nah, misalkan tadi ada bidang pemasaran, akuntansi, misalnya keuangan, kemudian dikelola dengan baik dengan menggunakan sistem informasi. Nah ini pasti terlibat dalam satu bisnis. Nah, jadi permasalahannya adalah bagaimana kita mensinergikan bagian-bagian yang ada di perusahaan ini menjadi suatu bentuk hasil sinergi yang memang menumbuhkan ya manfaat yang lebih besar ya, atau mungkin lebih jauh ya, membuat perusahaan yang kita kembangkan misalkan lebih berkembang lagi ya. Dan harapannya kan pasti semua bidang usaha itu pasti ingin berkembang dengan cepat ya, dengan baik, kemudian akan menumbuhkan atau mengembalikan nilai return on investment yang cepat gitu ya. Karena ketika kita buat usaha pasti ada investasi. Ketika kita memberikan satu investasi atau mengeluarkan dana atau biaya untuk investasi, kan harapannya adalah investasi itu akan atau ingin cepat kembali. Makanya kan ada perhitungan dengan ROI itu ya, return on investment ya, dengan pasti ada variabel-variabel yang harus dihitung ketika kita menghitung nilai investasi. Nah, di fungsi-fungsi ini ya, baik itu bagian pemasaran, akuntansi, itu kan paling pasti saling terkait ya. Bagaimana manajemen itu mengatur bidang-bidang ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan ini ya. Tentu saja ini sebenarnya menjadi satu ini ya, kalau sekarang di perusahaan itu walaupun misalkan di bagian pemasaran, akuntansi dan keuangan, satu hal yang perlu kita bisa dikatakan syukuri ya, bahwa bagi orang IT ini sebenarnya semuanya sudah menggunakan IT ya. Artinya sistem informasi ini sudah masuk semuanya ke bidang-bidang ini. Di pemasaran dibutuhkan sistem informasi, di akuntansi juga dibutuhkan sistem informasi, di keuangan juga apalagi ya, dikelola harus dengan sistem informasi yang baik atau yang bagus juga. Nah, artinya ya, memang bidang-bidang IT itu teknologi informasi ini masuk ke semuanya. Kalau dulu mungkin tidak begitu dominan ya peran teknologi informasi itu untuk di bidang-bidang di perusahaan itu, baik di pemasaran, akuntansi dan segala macam, karena memang masih manual, apa yang dilakukan proses bisnisnya itu masih manual. Tapi sekarang ada istilah bahwa siapa yang merajai atau yang menguasai teknologi informasi, maka perusahaan itu akan menjadi pemenangnya. Gitu. Artinya bahwa dalam konteks bahwa pemanfaatan teknologi itu sangat dibutuhkan, sangat vital sekali ya di bidang apapun ya, dari mulai pemasaran, mulai dari marketing ya, ataupun salesman, atau di akuntansi, keuangan, ataupun di bidang di produksi ya, itu sudah dibutuhkan yang namanya teknologi informasi, dan semuanya memang sekarang sudah berbasis komputerisasi. Anda yang sudah bekerja mungkin paham betul ya bagaimana kondisi di perusahaan Anda ketika pemanfaatan teknologi informasi itu sudah diterapkan, dari mulai ke hulu sampai ke hilir itu sudah menggunakan sistem informasi ya, sudah komputerisasi ya, sudah canggih-canggih ya kalau saya lihat di perusahaan-perusahaan sekarang itu. Jadi memang teknologi informasi itu kan bukan hanya milik orang komputer, bukan hanya milik orang jurusan teknik informatika ya, tapi sekarang sudah masuk ke semua lini bisnis ya, atau ke semua bidang-bidang yang terkait di perusahaan. Nah, kemudian bagaimana keputusan bisnis mempengaruhi pendapatan perusahaan? Ya, ini kan kaitannya dengan tadi ya. Ketika intinya gini aja lah, ketika semua pengelolaan itu dilakukan dengan baik, apalagi dengan ada peran teknologi informasi yang masuk ke semua lini ya di bisnis,
itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Karena berdasarkan riset ya ataupun penelitian-penelitian di dalam kajian ya di dalam suatu perusahaan itu ternyata pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara manual itu jelas-jelas merugikan perusahaan. Tapi ketika sudah melakukan, artinya tapi tidak semua ya, artinya begini konteksnya adalah bahwa tidak semua yang namanya teknologi informasi itu bisa pas ya dalam suatu bidang tertentu, tapi setidaknya memang sekarang itu bahwa ketika proses manual itu sudah dilakukan dengan proses komputerisasi, hasilnya lebih baik. Itu berdasarkan ini ya kenyataannya ya risetnya seperti itu. Tapi juga ada bidang tertentu yang memang justru dengan manual itu lebih baik gitu. Memang gitu seperti kenyataannya. Ya, tapi ya kalau kita melihat dari pemanfaatan teknologi informasi di semua lini di dalam perusahaan itu kenyataannya adalah meningkatkan benefit, meningkatkan performa dari suatu perusahaan itu lebih berkembang, lebih baik ya. Kemudian lebih maju lagi, kemudian pengolahannya sudah lebih modern karena memang penguasaan dari sisi teknologi informasi ya. Itu poin intinya lah ya, berkaitan dengan masalah keputusan bisnis di dalam suatu perusahaan terkait dengan mulai pengolahan pemanfaatan teknologi informasi dari mulai hulu sampai ke hilir ya, dari mulai masuk ya sampai kepada produk keluar gitu ya. Nah kemudian definisi ya berkaitan dengan masalah manajemen ya. Nah kalau kita bicara mengenai manajemen itu cara bagaimana karyawan dan sumber-sumber lain digunakan oleh perusahaan ya, artinya ini masalah pengolahan saja, bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin ya, sehingga peran-peran dari karyawan atau pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan itu bisa berkembang atau bisa memberikan kontribusi yang baik, yang positif ya kepada perusahaan. Ya, tentu dibutuhkan satu pengolahan atau manajemen yang baik. Kemudian pemasaran, ya, itu bagaimana produk atau jasa dikembangkan, diberi harga, didistribusikan, dipromosikan kepada pelanggan. Tadi saya mengatakan bahwa pemasaran itu sebenarnya garda terdepan bagi suatu perusahaan. Ketika pemasarannya berjalan dengan baik, ya insya Allah semua sektor juga akan berjalan dengan baik. Karena kuncinya ada di pemasaran. Kemudian bagian keuangan juga, cara bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk operasi bisnisnya. Ya, yang jelas jangan sampai ada kebutuhan produksi lebih besar dibandingkan pendapatan, yaitu jelaskan akan minus ya, pasti akan minus ya. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan? Silakan. Ada yang mau sampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya ringkas ke next ya, ke akuntansi ya. Jadi akuntansi itu berkaitan dengan ringkasan dan analisis suatu kondisi keuangan suatu perusahaan. Kalau ada laporan cash flow istilahnya ya, dari pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain, ada faktor indikator yang lain yang berkaitan dengan akuntansi itu kan banyak sekali ya faktor-faktornya ya. Cuma indikatornya adalah bagi akuntansi itu adalah akan melihat ya peluang-peluang bisnis, peluang usaha, kemajuan perusahaan dan segala macam itu di akuntansi. Kemudian sistem informasi, nah ini mungkin yang menjadi jawaban kita ya sebagai orang IT. Ini berkaitan dengan masalah teknologi informasi, masyarakat dan prosedur yang bekerja sama ya untuk memberikan informasi tentunya yang cocok ya kepada karyawan perusahaan sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis. Nah, cocok ini relatif ya, artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi mungkin untuk bisnis tertentu ya memang oke, tapi ada juga yang memang tidak cocok. Tapi setidaknya paling dominan ya artinya paling besar itu ketika teknologi informasi itu diimplementasikan dalam suatu usaha apapun itu jelas dampaknya sangat besar. Artinya manfaatnya sangat banyak ya. Tapi ya tadi ya saya katakan tidak semua, tapi kebanyakan ya memang teknologi informasi itu dibutuhkan untuk usaha atau bidang usaha apapun ya. Kemudian arti organisasi ya secara internal ini merupakan kerangka struktur, kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian alat manajemen untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam mencapai tujuan.
kemudian juga sebagai alat untuk membagi kekuasaan dan tanggung jawab pada struktur internal. Ini arti dan fungsi dari suatu organisasi secara internal. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Ada yang mau ditambahkan? Oke, kita lanjut. Ya, mungkin diskusi kita bisa dilakukan ya, karena kita punya learning di BOC. Ya, Anda bisa memberikan tanggapan ya di learning kita di BOC. Nanti kita buatkan kolom untuk tanya jawab ataupun diskusi ya secara langsung ataupun secara kelompok ya, sesuai dengan misalkan kelompoknya ya akan memberikan masukan atau tambahan-tambahan materi ya yang berkaitan dengan masalah pendirian badan usaha ini. Nah, perlu diingat bahwa ketika misalkan kita sudah punya usaha, punya badan usaha sendiri, tentu ada tanggung jawab sosial lah. Tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan masalah kepekaan kita terhadap karyawan ataupun kepada lingkungan yang ada di perusahaan, tentu kita harus laksanakan ya. Nah, misalkan tanggung jawab secara sosial perusahaan kepada karyawannya, ini banyak juga perusahaan yang memang tidak atau kurang memperhatikan tanggung jawab sosial seperti ini. Jadi yang bukan bukan masalah gaji saja, bukan masalah salari saja, bukan hanya nominal gaji ataupun salari yang diberikan kepada perusahaan kepada pekerja, tapi ada hal yang lain yang mungkin menjadi suatu pengakuan ya bagi seorang karyawan atau seorang pekerja ketika suatu bidang atau suatu perusahaan melaksanakan tanggung jawab secara sosial. Misalkan kesempatan kerja yang jelas kesempatan kerja di sini maknanya adalah ketika seorang pekerja atau seorang karyawan mendapatkan pekerjaan yang layak atau mempekerjakan seorang karyawan dengan bidang yang sesuai dengan tanggung jawab dan perannya di perusahaan itu diberikan gitu ya. Kemudian ada juga promosi. Ya, promosi itu kan bukan hanya naik jabatan, tapi ada latihan atau training, kemudian kenaikan jenjang karir yang dilihat dari prosesnya, misalkan fase-fase dia dari mulai masuk sampai dengan sekian tahun bekerja, itu kan harus dihargai. Harus ada kenaikan, masalah tunjangan, kemudian apalagi misalkan ada tunjangan pendidikan ya, atau misalkan karyawan itu disekolahkan atau diberi tugas belajar, itu lebih bagus lagi ya. Kemudian yang kalau kayak makan sosial mungkin banyak ya, atau ada riset-riset juga ya, misalkan riset ilmiah ya, mungkin ini levelnya mungkin tidak semua dapat ya untuk riset ini, mungkin ada di level-level middle ke atas ya, atau di tingkat manajemen ya, biasanya mendapatkan kesempatan untuk riset ya, ataupun mungkin tugas belajar juga diantaranya itu ada di level-level tertentu saja, tidak semua bagian mungkin ya. Atau misalkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang lain yang sifatnya memang tidak wajib ya, mungkin ini hanyalah satu bagian yang sifatnya untuk menjaga supaya tidak boring atau tidak bosan lah ya, misalkan dengan kegiatan atau aktivitas kerja yang sehari-hari seperti itu, mungkin ada suatu waktu perlu dibuat acara-acara yang sifatnya mengembalikan semangat, kemudian mengembalikan daya kerja yang lebih fresh lagi gitu. Itu hal-hal yang lain yang mungkin bisa dilakukan secara sosial ya bagi suatu perusahaan terhadap karyawan atau pekerjanya ya. Kemudian hak konsumen ya, misalkan diantaranya adalah masalah keselamatan produksi, perlakuan yang adil dan jujur, ini jelas ya harus diberikan ya. Kemudian data yang lengkap dan akurat juga, artinya data yang lengkap dan akurat itu adalah ketika si pekerja membutuhkan informasi-informasi yang dibutuhkan, maka perusahaan harus
bersedia atau dengan setengah hati memberikan ya data-data tersebut ya. Kemudian tarif yang diberlakukan ini artinya untuk kondisi tertentu ya, masalah tarif ini misalkan apa ya, misalkan kaitannya dengan inilah hal-hal yang sifatnya dikomersilkan lah gitu ke pekerja, itu juga harus dibuat suatu standar yang layak ya bagi satu pekerja. Ketika ini tarifnya berapa, ini dengan ngambil ini tentu berapa biayanya, itu harus juga diberikan karena itu sebagai hak konsumen, jadi tidak semena-mena gitu intinya lah ya. Kemudian perincian pendapatan, pengeluaran dan laba pada saham yang akan dibeli ini kalau sifatnya perusahaan yang sudah go public ya biasanya memang harus terbuka mungkin ya, harus transparan. Kemudian kalau misalkan ada pihak yang dalam bentuk pengaduan ataupun ada hal yang perlu dikondisikan atau perlu dikomunikasikan ya harus terbuka ya, karena itu memang hak bagi seorang konsumen. Oke, nah kemudian bicara mengenai proses pendirian ya, karena ini bagian yang penting sebenarnya, bagaimana mendirikan suatu badan usaha. Nah biasanya memang kalau memang perusahaan itu sudah mulai dibentuk, kemudian sudah terus struktur kaitan dengan organisasinya, biasanya kan ada rapat pemegang saham, rapat umum pendiri atau pemilik dan segala macam. Nah ini kaitannya untuk brainstorming, membicarakan proses pendirian ya badan usaha dengan melibatkan stakeholder yang ada di perusahaan itu. Kemudian dilanjutkan dengan dibuatkan akte notaris biasanya ya, misalkan nama pendirinya, komisarisnya siapa, direkturnya siapa, tidak usah. Dan memang ini poin-poin ini biasanya memang dibutuhkan ketika akan membuat usaha. Usaha belum wujud jalan, tapi memang ketika kita mendaftarkan ingin membuat usaha ya harus ada nama-nama ini. Ya, artinya pos-pos ini harus terisi. Siapa pendirinya, siapa komisarisnya, siapa direksinya. Karena memang ini harus dicatat di notaris ya ketika perusahaan didirikan. Kemudian didaftarkan di pengadilan negeri ya dengan ada dokumen misalkan yang dibutuhkan, ada izin domisili kalau memang bukan warga setempat. Surat tanda daftar perusahaan, NPWP itu wajib ya, harus ada. Bukti diri masing-masing dari pendiri itu juga harus disertakan. Ya, kemudian diberitahukan dalam lembaran negara legalitas dan kemudian didaftarkan ke Departemen Kehakiman untuk legalitas usahanya ya, secara hukum memang diakui oleh negara. Ini beberapa proses pendirian badan usaha ya. Kemudian aspek bisnis di bidang IT atau teknologi informasi. Nah, definisi badan usaha berkaitan dengan teknologi informasi ya dari sisi hukum atau kesatuan yuridisnya, secara teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, itu kan definisi badan usaha secara umum ya. Nah, kemudian proses pendirian badan usaha ya tadi mengadakan rapat ini saya mengulang yang tadi ya, saya skip. Kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam pembentukan badan usaha yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak, NPWP, bukti diri, surat izin usaha perdagangan, kemudian surat izin usaha industri, kemudian izin domisili, izin gangguan. Izin gangguan itu dari lingkungan biasanya ya. Kita bikin usaha harus ada izin dari tetangga kiri, kanan, depan biasanya itu harus ada secara tertulis ya. Apakah mengizinkan atau tidak, ini kaitan dengan izin gangguan. Kemudian izin mendirikan bangunan itu jelas ya, ketika kita buat bangunan pasti harus ada IMB-nya. Kemudian izin dari departemen teknis yang terkait ya, misalkan dari untuk kalau ada limbah ya berarti kan harus melibatkan instansi atau institusi yang berkaitan dengan masalah limbah ya, atau misalkan ada institusi departemen yang melibatkan bidang usaha kita, misalkan di bidang teknologi informasi, telekomunikasi ya berarti kan harus yang berhubungan dengan postel atau ya sekarang di informasi dan
komunikasi ya. Nah, itu harus berizin ya dengan benar, artinya tercatat dengan baik ya. Kemudian masalah kontrak kerja ya, ini suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan, ini juga harus dipersiapkan ketika memang kita akan merekrut ya karyawan untuk usaha ataupun perusahaan kita. Nah, isi kontrak kerja itu diantaranya adalah membicarakan ataupun menjabarkan masalah hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Jadi dua pihaknya ada tertulis hak dan kewajibannya yang selama terikat hubungan kerja itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik oleh karyawan ataupun oleh perusahaan. Nah, yang tentu ditandatangani ya ditandai dengan penandatangan kontrak kerja tersebut oleh pimpinan perusahaan dan karyawan. Jadi ada misalnya kontrak kerjanya. Ya. Kemudian sistem kontrak kerja, ya, ini berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau paruh waktu tertentu. Ya, karyawannya bisa disebut dengan karyawan kontrak. Lamanya kontrak itu kan rata-rata biasanya ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun, kemudian diperpanjang ya. Kemudian ada juga yang memang percobaan dulu misalkan 1 tahun baru diangkatnya sebagai tenaga kerja tetap misalkan, ada yang seperti itu. Nah, ini tertuang di dalam sistem kontrak kerja ya. Oke, kemudian kontrak bisnis, apa definisi dari kontrak bisnis? Adalah seorang dalam sebuah perusahaan, klien atau organisasi lainnya yang lebih sering ya dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Kemudian data kontrak bisnis ini berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis ya. Oke, kemudian masalah fakta integritas. Ya, ini juga perlu dipersiapkan. Ya, apa itu definisi fakta integritas? Ya, bahwa fakta integritas itu adalah suatu bentuk kesepakatan tertulis, ya, artinya secara dokumennya tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang, misalkan ya. Publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, ya, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Ini biasanya ada yang namanya fakta integritas. Ya. Nah, terus apa tujuan daripada adanya fakta integritas? Yang pertama adanya mendukung sektor barang dan jasa ya pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa barang dan barang jasa yang dikelola atau yang diproduksi ya. Jadi memang sekarang fakta integritas itu kaitannya dengan korupsi ya, karena memang masifnya ini masalah korupsi sehingga tertuang dalam perjanjian atau kontrak di dalam fakta integritas ya. Kemudian yang kedua mendukung pihak penyedia layanan dari swasta agar dapat dilakukan secara transparan, dapat dipikirkan atau diperkirakan dan dengan cara yang adil tentu saja agar dapat terhindar dari adanya upaya-upaya ya kembali kepada masalah KKN, korupsi, suap menyuap dan lain-lain. Ini manfaat daripada fakta integritas ya. Ini manfaat fakta integritas ya tadi melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat, kemudian melindungi para pimpinan anggota komisi, memungkinkan peserta lelang atau kontrak melaksanakan pengadaan yang bebas suap, membantu institusi atau lembaga mengurangi high cost ekonomi, kemudian fakta integritas juga membantu meningkatkan kredibilitas institusi, kemudian fakta integritas juga membantu meningkatkan barang atau jasa instansi publik ya kepercayaan masyarakat atas pengadaannya dengan poin-poin yang tertuang atau yang ada di dalam fakta integritas ini akan membuat tentunya kepercayaan publik lebih besar jelas ya. Ini contoh kontrak kerja proyek misalkan ya, kalau misalkan nanti Anda punya proyek ya yang kaitan dengan IT ya, buatlah dokumen sebaik mungkin yang berkaitan dengan masalah kontrak kerja yang tentu dibuat pasal-pasal, dibuat aturan-aturan yang tentu akan mengikat kedua belah pihak, baik Anda sebagai pelaksana misalkan atau Anda sebagai pemilik ya,
tergantung nanti posisi ada di mana, ya harus datang secara dokumen yang baik ya berkaitan dengan kontrak kerja ini ya. Oke, itu ya poin-poin penting sebenarnya di dalam masalah pendirian usaha, apa namanya yang tertuang di dalam pendirian usaha, baik itu bidang yang kaitan dengan teknologi informasi maupun yang tidak terkait langsung dengan teknologi informasi. Tapi setidaknya ya bahwa bidang-bidang teknologi informasi ini sangat apa namanya dibutuhkan ya. Jadi bidang teknologi informasi itu pasti sangat dibutuhkan di semua aspek perusahaan ya. Jadi semuanya pasti membutuhkan teknologi informasi. Tapi kalaupun nanti misalkan berkaitan dengan masalah bidang usahanya, masalah teknologi informasi, ya pasti ada pembeda lah ya dengan yang bidang non teknologi informasi ya, pasti ada. Oke, ada yang mau sampaikan dulu mungkin? Silakan. Ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan? Silakan. Tidak ada Pak kalau saya. Cukup mungkin ya. Oke, nanti Anda bisa mencari atau menambahkan materi-materi yang berkaitan dengan pendirian usaha. Jadi ini kan hanya umum ya, secara umum materi ini, tapi yang lebih spesifik, lebih luas lagi mungkin Anda bisa cari baik di referensi atau sumber-sumber yang lain ya. Seperti yang selalu kita sepakati bahwa kita sama-sama mencari sumber-sumber yang relevan yang berkaitan dengan pembelajaran atau untuk menambah wawasan dalam pembelajaran kita ya. Oke. Cukup mungkin ya, tidak ada yang disampaikan? Oke, kalau tidak ada mungkin saya akhiri saja ya untuk sesi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita semua. Kita selalu selalu mengupgrade ya pengetahuan ataupun keterampilan kita buat apa namanya bekal-bekal kita nanti ya. Oke, saya tutup saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.